Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Bidan Selvi Puspansari SSTM TRCAP dengan NIDN 0112089302. Saat ini saya menjadi salah satu dosen tetap di salah satu perguruan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ashifa Kisaran. Dan saat ini saya mengampu mata kuliah Profesionalisme Kebidanan pada semester 4 program studi Sarjana Kebidanan tahun ajaran 2024-2025. Mata kuliah Profesionalisme Kebidanan merupakan mata kuliah inti pada program studi Sarjana Kebidanan, di mana deskripsi mata kuliah ini adalah membahas tentang peran dan tanggung jawab bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan, serta bagaimana bidan dapat menjalankan profesinya secara profesional dan secara etis. Mata kuliah ini juga mencakup perkembangan pelayanan kebidanan, evidence-based midwifery, dan budaya dalam kebidanan. Mahasiswa akan mempelajari peran dan tanggung jawab bidan dalam berbagai tatanan pelayanan, baik di fasilitas kesehatan maupun di masyarakat luas, serta bagaimana bidan menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan standar profesinya. Mata kuliah ini juga menekankan konsep profesionalisme dalam kebidanan, termasuk standar kompetensi, etika, sikap, dan perilaku profesional, serta bagaimana bidan dapat meningkatkan profesionalismenya dalam memberikan pelayanan kesehatan. Tujuannya dalam pembelajaran ini adalah menjelaskan bagaimana pengertian sistem pelayanan kesehatan, mengklasifikasikan peran dan tanggung jawab bidan dalam sistem pelayanan kesehatan, menganalisis lingkungan kerja bidan dalam sistem pelayanan kesehatan, menerangkan tentang primary healthcare, dan metode pembelajaran yang akan digunakan pada pembelajaran ini yaitu dengan ceramah, diskusi kasus, kemudian role play, dan dibentuk kelompok-kelompok kecil untuk membahas tentang kasus yang terjadi di masyarakat. Capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan pelayanan kebidanan dan peran serta tanggung jawab bidan dalam berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap dan perilaku profesional dalam memberikan pelayanan kebidanan. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip evidence-based midwifery dalam praktik kebidanan sehari-hari. Berikut ini adalah cuplikan video pengajaran mata kuliah Profesionalisme Kebidanan pada pertemuan kedua Prodi Sarjana Kebidanan semester 4 Stikes Ashifa Kisaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang gembira Ibu. Oke, hari ini kita masuk mata kuliah Profesionalisme Kebidanan. Ini merupakan kelanjutan dari perkuliahan yang sebelumnya. Ini pertemuan yang kedua. Pertemuan pertama kemarin kita sudah mempelajari apa itu definisi bidan, kemudian sejarah perkembangan kebidanan di Indonesia. Jadi ini kita melanjutkan untuk pertemuan yang pertama, kita lanjut pertemuan kedua yang akan kita bahas itu tentang peran bidan di pelayanan kesehatan primer, termasuk kesehatan masyarakat serta lingkup dari praktik bidan. Nah, jadi di pertemuan kali ini Ibu harapkan seluruh mahasiswa itu mampu memahami tentang pengertian sistem pelayanan kesehatan, kemudian mampu menjelaskan peran dan tanggung jawab bidan dalam sistem pelayanan kesehatan, menganalisis lingkungan kerja bidan dalam sistem pelayanan kesehatan, kemudian memahami pengertian primary healthcare, ada unsur utama dan prinsip dari primary healthcare, ada program-program elemen dan tujuan primary healthcare, ruang lingkup, ciri-ciri dan fungsi dari primary healthcare. Jadi ini yang diharapkan pada pertemuan yang kedua. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian sistem pelayanan kesehatan. Sistem pelayanan kesehatan adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan mendukung guna menjamin derajat setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kegiatan ini harus mencakup pendidikan antenatal dan persiapan menjadi orang tua serta dapat meluas pada kesehatan perempuan. Nah, ini adik-adik yang akan menjadi bidan, apa aja nih ruang lingkup kebidanan? Kalian memberikan pelayanan kebidanan kepada siapa aja? Masyarakat, terutama ibu kami.
Jadi supaya ibunya tidak stres, apalagi ada bayi yang tengah malam itu dia kebangun, ya kan, begadang, nangis. Jadi harus bekerja sama antara suami dan istri serta keluarga. Jadi itu tugas-tugasnya ibu bidan untuk memberitahukan dan memberikan pelajaran kepada ibu, suami beserta dengan keluarganya. Nah, kemudian bidan dapat praktik di berbagai tatanan pelayanan termasuk di rumah, masyarakat, rumah sakit, ada klinik dan unit kesehatan lainnya. Pelayanan kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan, ada secara mandiri, kolaborasi atau rujukan. Nah, kalau pelayanan kebidanan secara mandiri itu seperti apa? PMP apa biasanya yang diberikan? Pelayanan ANC, iya, pelayanan PNC, pelayanan KB, dan ada pasien bersalin juga di kemudian kalau rujukan ke fasilitas yang contohnya kasus apa yang dirujuk? Perdarahan, lagi lagi apalagi yang dilakukan rujukan? Robekan dan jalan lahir raja 3 dan 4. Kemudian ada ibu hamil yang posisinya letak surat. Itu dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Kemudian ada peran dan tanggung jawab bidan dalam sistem pelayanan kesehatan. Nah, peran bidan dalam sistem pelayanan kesehatan ada sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, serta peneliti. Contohnya sebagai pelaksana itu seperti apa? Satu orang. Peran bidan sebagai pelaksana. Yuk. Dari ibu saya izin menjawab ibu. Bidan yang pertama itu sebagai pelaksana, yaitu bidan melaksanakan bisa kebutuhan seperti melaksanakan rujukan, itu bidan sebagai pelaksana dulu. Dan kedua, bidan sebagai pengelola, yaitu mengelola pada suatu desa tempat dia menjadi bidan di sana. Dan bidan sebagai pendidik, yaitu memberikan Menkes, Promkes, dan memberikan konseling kepada pasien ibu. Dan yang terakhir sebagai peneliti, bidan melakukan penelitian pada suatu desa atau pada tempat dia membuka. Oke, terima kasih. Silakan dulu, bisa kasih tepuk tangan dulu. Ada yang punya tambahan? Silakan. Ayo, tambahan satu orang lagi. Ada? Pas? Pas ya. Oke, jadi peran sebagai pelaksana, kalian nanti sebagai ibu bidan akan melaksanakan tugas kalian sebagai bidan, memberikan pelayanan ANC, memberikan pelayanan INC, pada BBL, kemudian kepada ibu nifas, kepada KB, pada menopause dan sebagainya. Itu memberikan pelayanan sebagai pelaksana, kalian yang melaksanakan. Nah, kalau sebagai pengelola, benar tadi kata temannya, misalnya kalian sebagai bidan desa, ada program-program apa di desa? Misal posyandu, dan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, itu sebagai pengelola program, ibu-ibu bidan desa nanti itu. Nah, kemudian sebagai pendidik, kalian akan memberikan konseling, ada Menkes, promosi kesehatan. Itu kalian memberikan ilmu kalian kepada masyarakat. Oke, selanjutnya ada tanggung jawab bidan dalam sistem pelayanan kesehatan. Tanggung jawab terhadap peraturan perundang-undangan, tanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi. Tanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi. Contohnya adalah kalian D3 kebidanan nih. Untuk pengembangan kompetensi berarti kalian harus melanjut kuliah, mengambil sarjananya.
Berarti kalian harus lanjut lagi ke SMK. Kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan, bisa pelatihan baby spa, pelatihan yoga prenatal, atau pelatihan pembuatan jamu. Sekarang kan lagi arah ke herbal ya, kita kembali ke herbal. Setelah herbal itu bisa mengikuti pelatihan-pelatihan. Itu tanggung jawab kita untuk mengembangkan kompetensi. Jadi kayak dulu bayi begitu lahir itu langsung dimandikan. Itu lahir, gelap, potong paling besar mandikan. Nah, semakin berkembangnya ilmu ternyata tidak diperbolehkan lagi bayinya langsung dimandikan. Kita harus tunggu selama 6 jam untuk mencegah terjadinya inkontinensi. Dan itu kan ada penelitiannya. Kenapa? Dan itu merubahnya lumayan susah. Apalagi misal kita ada di kampung yang biasanya begitu lahir langsung dimandikan. Mereka akan beranggapan tuh kan bayinya jadinya kotor, kena darah dan sebagainya. Oh iya Bu, jadi saya dengar-dengar dari teman bidan saya, jadi nggak bisa seperti itu. Menurut jurnal Bu, hasil penelitian sekarang harus berdasarkan evidence based semuanya. Jadi nggak bisa berdasarkan katanya itu nggak bisa. Gitu. Jadi bidan-bidan harus mengembangkan kompetensinya. Kemudian tanggung jawab terhadap penyimpanan catatan kebidanan. Jadi ketika ada pasien kalian datang, kalian harus punya rekam medisnya, itu kalian simpan minimal 5 tahun. Nah, lingkungan kerja bidan dalam sistem pelayanan kesehatan, ruang lingkup praktik kebidanan, batasan dari kewenangan bidan dalam menjalankan praktik yang berkaitan dengan upaya pelayanan kebidanan dan jenis pelayanan kebidanan. Praktik kebidanan adalah penerapan ilmu kebidanan dalam memberikan pelayanan terhadap klien dengan pendekatan manajemen kebidanan. Manajemen kebidanan pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, meliputi asuhan mandiri pada anak wanita, remaja putri, dan wanita dewasa sebelum dan selama kehamilan dan selanjutnya. Itu tugas-tugas ibu bidan. Satu siklus sampai dia meninggal. Itu ibu bidan harus tahu apa saja asuhan yang akan diberikan, pelayanan kesehatannya apa yang akan diberikan. Dari bayi, dia butuhnya apa nih? Ibu bidan harus tahu apa asuhan yang akan diberikan kepada bayi, kepada balita, apa asuhannya. Anak sekolah apa? Kemudian pada remaja apa yang dibutuhkan dia? Biasanya ada masalah-masalah apa kepada anak-anak remaja. Kemudian ada pengawasan pada Kesmas di Posyandu, penyuluhan dan pendidikan kesehatan pada ibu, keluarga dan masyarakat, termasuk persiapan menjadi orang tua, menentukan KB, mendeteksi kondisi abnormal pada ibu dan bayi. Ini adalah kan praktik bidan. Nah, ini jadi ibu-ibu bidan dapat memberikan pelayanan kesehatan di PMB. PMB-nya atau di rumah, karena biasanya PMB itu dilakukan di sebelah rumah. Biasanya ada gedung tersendiri, ada ruangan tersendiri, dan biasanya dilakukan di rumah masing-masing. Kemudian di puskesmas, polindes, rumah sakit, balai pengobatan, bidan di desa, klinik dan unit kesehatan lainnya. Ada pengertian primary healthcare. Nah, ini adalah pelayanan kesehatan pokok yang berdasarkan kepada metode dan teknologi praktis, ilmiah, sosial yang dapat diterima secara umum, baik oleh individu maupun keluarga dalam masyarakat melalui partisipasi mereka sepenuhnya. Jadi untuk ini, primary healthcare ini kita bersama dengan masyarakat bekerja sama untuk memberikan pelayanan kesehatan. Apa yang bisa dilakukan bersama-sama dengan masyarakat, sehingga biaya yang dapat terjangkau masyarakat dan negara untuk memelihara setiap tingkat perkembangan mereka dalam semangat untuk hidup mandiri. Kemudian ada unsur utama dan prinsipnya, dan unsur utamanya adalah mencakup upaya-upaya dasar kesehatan, melibatkan peran serta masyarakat, melibatkan kerjasama lintas sektoral. Nah, misalnya kalian bekerja sama dengan pemuka agama misalnya. Jadi ketika memberikan penyuluhan, ada hadir di situ bersama Bapak Ustadz atau bersama dengan Bapak Pendeta, itu kerjasama lintas sektoral. Artinya bukan sesama tenaga kesehatan kerjasamanya. Bisa jadi bisa tolong sama bagian kepolisian atau seperti apa, dinas perhubungan misalnya, yang kira-kira bisa bekerja sama dalam program tersebut. Prinsipnya pemerataan upaya kesehatan, penekanan pada upaya preventif,
masyarakat guna, peran serta masyarakat dalam semangat kemandirian, kerjasama lintas sektoral dalam membangun kesehatan. Program-programnya adalah asuransi kesehatan, pos obat desa, tanaman obat keluarga. Ini tanaman obat keluarga kalau nggak bersama-sama dengan masyarakat bisa nggak ibu bidannya sendiri yang nanam? Tidak. Bisa. Dan itu harus bekerja sama dengan seluruh masyarakat. Kemudian ada pos kesehatan, kemitraan dengan sektor di luar kesehatan, peningkatan pemberdayaan masyarakat, upaya promotif dan preventif, pelayanan kesehatan dasar, tenaga kesehatan sukarela, ada kader kesehatan, kegiatan peningkatan pendapatan, perkreditan, perikanan, industri rumah tangga. Jadi bisa jadi juga apa upaya yang ada di situ yang bisa dijadikan untuk peningkatan penghasilan dari wilayah tersebut. Kemudian ada elemennya pendidikan mengenai masalah kesehatan dan cara pencegahan penyakit, peningkatan penyediaan makanan dan perbaikan gizi, penyediaan air bersih dan sanitasi dasar, kesehatan ibu dan anak termasuk KB, imunisasi terhadap penyakit-penyakit infeksi utama, pencegahan dan pengendalian penyakit endemik setempat, pengobatan penyakit umum, penyediaan obat-obatan esensial. Tujuannya adalah mencoba menemukan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan sehingga akan dicapai tingkat kepuasan pada masyarakat yang menerima pelayanan. Tujuannya, pelayanan harus mencapai keseluruhan penduduk yang dilayani. Pelayanan harus dapat diterima oleh penduduk. Pelayanan harus berdasarkan kebutuhan medis dari populasi yang dilayani. Pelayanan harus secara maksimum menggunakan tenaga dan sumber-sumber daya lain dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, ruang lingkupnya dan ciri-cirinya, ruang lingkupnya pendidikan mengenai masalah kesehatan dan cara pencegahan penyakit serta pengendaliannya, peningkatan penyediaan makanan dan perbaikan gizi. Nah, ini ibu-ibu bidan. Sekarang anak-anak bayi itu jarang yang makan sayur yang sudah mulai diberikan MPASI. Kan kenapa? Karena bisa jadi ibunya malas masak, harus masak 2 kali. Jadi harus masak buat anaknya, belum masak buat keluarga, belum lagi nanti kalau ada yang suaminya nggak bisa makan pedas, istrinya suka pedas, anaknya mau telur goreng misalnya. Jadi berbagai macam seperti itu. Jadi si ibunya akhirnya memberikan makan kepada anaknya yang sudah mulai MPASI itu dikasihnya prominan atau sul, itu bubur-bubur yang instan seperti itu. Itu kan tinggal siram air panas ya, kemudian diaduk. Nah, kalau sekali 2 kali oke. Kalau itu terus-terusan berulang, itu gimana? Kita harus memperkenalkan kepada anak, kepada bayi yang sudah MPASI itu berbagai macam jenis makanan, mulai dari sayuran, ada ikan, ada buah-buahan, seperti itu. Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar, kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana. Nah, ibu-ibu bidan harus memberitahukan kepada masyarakat tentang pentingnya ber-KB. Dan pentingnya ber-KB apa? Kemudian dampak dari tidak ber-KB apa? Anaknya? Jaraknya dekat-dekat. Kan? Jadi harus disampaikan kepada keluarga tentang dampaknya dulu. Jika
Masya Allah. Alasannya Bu, biar bisa juga Bu ngurus rumah apa kayak secara untuk keluarga ada waktunya, untuk happy juga ada waktunya lebih gampang gitu. Oke, tepuk tangan dulu. Dari mana? Yang di sini itu ada yang di sini, ada yang di Jepang, ada yang di rumah sakit, ada yang di puskesmas. Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian bekerja, di negara manapun kalian bekerja, sikap profesionalisme kalian sebagai seorang bidan itu harus tetap ada. Etika, sikap, tanggung jawab itu harus tetap dipegang dimanapun berada. Bukan berarti ketika kalian bekerja di luar negeri itu nggak diperlukan sikap profesionalnya, etikanya enggak. Itu adalah dasar utama. Bagaimana sikap profesional kita sebagai seorang bidan? Apa yang harus dilakukan? Itu inti dari kalian akan bekerja di mana adalah itu. Mau dia di PMB, puskesmas, polindes, rumah sakit, balai pengobatan, bidan desa, klinik, semuanya sama. Semuanya sama. Hanya tempatnya saja yang berbeda. Sikap profesional itu harus sama. Dimulai dari dasar, dimulai dari saat kalian berada di perkuliahan. Oke, mungkin sampai sini saja yang bisa Ibu sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, boleh Ibu yang bertanya? Ada yang bisa bertanya Ibu, program PHC yang ada di Posyandu itu Bu, apa? Program, salah satu program dari PHC itu yang ada di Posyandu. Oke, salah satu program yang ada di PHC pada saat primary health care bersama dengan masyarakat. Yuk, ada yang bisa ngasih ini nggak tanggapan? Kira-kira apa? Oke, jadi salah satu programnya itu kalian bisa bersama dengan masyarakat, bersama dengan kepala desa atau masyarakat. Salah satu contohnya itu membuat tanaman obat keluarga. Toga. Membuat toga. Itu bisa. Bisa juga kalian bekerja sama, misal bergotong royong. Misalnya, karena ada banyaknya wabah malaria di tempat tersebut, nah sehingga apa nih kira-kira yang bisa kita lakukan? Malaria kan disebabkan oleh nyamuk. Berarti lingkungannya kotor. Berarti Ibu bidan bisa mengajukan bersama dengan masyarakat, bersama dengan perangkat desa, itu untuk bekerja sama membersihkan lingkungan tersebut, lakukan fogging, pengasapan, seperti itu. Jadi kita harus berangkat dari masalahnya terlebih dahulu. Apa yang kira-kira dibutuhkan di sana? Oke? Ada lagi pertanyaan? Oke, Ibu Ganda yang bertanya, ada 4 tugas bidan. Yang pertama sebagai pengelola. Oke, itu adalah tugas dari seorang bidan atau tanggung jawab bidan, dan jangan lupa ibu-ibu bidan untuk mempunyai sikap profesionalisme sebagai seorang bidan. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Untuk kita lanjut ke minggu depan untuk pertemuan yang selanjutnya, pertemuan yang ketiga. Nanti bisa dibaca-baca kembali RPS yang sudah Ibu kirimkan, dan bisa dibaca-baca untuk materinya apa kira-kira yang akan disampaikan. Oke, Ibu tutup pertemuannya. Terima kasih atas waktunya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.
ngasih jalan juga. Demikian video pembelajaran ini saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat kepada mahasiswa dan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.